Daging meringkat ngering 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 ngering. Halo guys, kembali lagi bersama gue Elizabeth di Bandung Ghost Explore. Kali ini gue mau ceritain sebuah film. Seperti biasa, film itu pasti based on true story, yang artinya kisah nyata di balik film. Jadi nggak sembarang film. Film ini disutradarai oleh Tom Elkins dan dirilis tahun 2013 silam. Sebenarnya film ini tuh seri kedua. Seri pertamanya itu juga sebenarnya based on true story, cuma waktu gue cari-cari artikelnya sih gue nggak seberapa ini ya, nggak jelas gitu, maksudnya artikelnya tuh nggak lengkap gitu. Jadi gue juga susah dong ceritain ke kalian kalau artikelnya nggak lengkap. Makanya gue ngangkat cerita yang keduanya, karena artikelnya cukup lengkap dan bisa gue pahami. Cerita yang pertama sama yang kedua itu nggak nyambung. Biarpun di sini judulnya sama, Hunting at the Connecticut, tapi ceritanya nggak nyambung. Cerita yang gue baca ya, Connecticut sendiri ini jadi emang selain angker, makanya banyak kayak film-film horor yang di luar negeri tuh syutingnya di Connecticut, karena emang mungkin biar ini ya auranya dapet kali ya, mungkin biar auranya dapet, makanya dia orang pada syutingnya di situ. Salah satu contohnya The Conjuring juga syutingnya katanya di Connecticut situ. Sebenarnya sih film ini gue udah tahu lama ya, dari tahun, karena emang pembuatan filmnya 2013 ya. Jadi waktu gue SMA itu gue juga sebenarnya udah tahu sih kalau filmnya tuh based on true story. Soalnya apa? Soalnya di akhir film ada foto-foto keluarga, foto-foto ini. Jadi gue mikir, wah ini pasti based on true story nih, pasti cerita nyata nih, bagus nih. Karena gue juga emang suka film-film setan yang berdasarkan cerita nyata, daripada suara motor. Nih gua kasih lihat kalian foto-foto keluarganya ya. Ini foto-foto asli, foto orang aslinya yang mengalami kejadian itu. Nih kalian lihat. Ibunya si Heidi ini yang namanya Lisa sama tantenya yang namanya Joyce, itu mereka emang punya indera keenam, jadi mereka bisa melihat hantu, bisa ngerasain hantu. Setelah si Heidi lahir kan, jadi turun gitu kemampuan melihat indera keenamnya, mereka tuh turun ke anaknya yang namanya Heidi. Waktu si Heidi berumur 3 tahun, mereka tuh pindah ke sebuah kota yang namanya Ellerslie di Georgia. Atau bener nggak ejaan gue ya, Ellerslie. Pada waktu umur 3 tahun, si Heidi tuh sering bilang kan sama maknya, mak gue sering lihat ada kakek-kakek loh nongol dari halaman belakang rumah gitu kan. Ada kakek-kakek itu namanya Gordy. Mereka Heidi manggilnya tuh Mr. Gordy. Terus maknya tuh awalnya nggak percaya kan, itu mah hayalan kamu aja, mana ada kakek-kakek gitu kan. Nah pada akhirnya maknya sering lihat sih, cuma mungkin maknya tuh nggak bisa ngebedain itu manusia apa hantu ya, soalnya Mr. Gordy ini orangnya baik juga gitu kan. Nah itu sering main sama Heidi. Dari umur 3 tahun sampai 8 tahun itu Heidi mainnya sama kakek-kakek itu.
karena di daerah sekitar rumahnya dia itu nggak ada anak kecil lagi gitu, jadi cuma Heidi doang. Nah makanya kakek-kakek inilah yang nemenin Heidi main, kadang-kadang main di ayunan, kadang-kadang duduk ngobrol bareng. Terus pokoknya baiklah nih, kakek-kakek tuh baiklah pokoknya. Terus suatu hari si Heidi ini ngomong sama mamanya, "Mak, ternyata kakek-kakek yang selama ini nemenin gua main tuh udah meninggal, Mak. Meninggalnya tuh tahun 1974. Kuburnya di Park Hill. Di kuburan Park Hill. Park Hill." Nah, emaknya nggak percaya kan, masa gitu kan. Akhirnya si Heidi ini nganter mamanya pergi ke kuburan itu. Emaknya juga kaget gitu, shock. Ternyata iya, ternyata kakek yang Mr. Gordy ini ternyata udah lama meninggal, dari tahun 1974. Semenjak umur 8 tahun, si Heidi kan udah mulai peka banget tuh. Jadi dia nggak cuma ngelihat si kakek ini doang, dia ngelihat makhluk-makhluk lainnya. Ada yang tanpa muka, ada yang kepala buntung atau apa kayak gitu. Terus ada juga kalau kita di Indonesia tuh ngomongnya siluman. Nah, suatu hari ada makhluk yang ternyata makhluk itu tuh namanya Lon, Lon. Dia tuh meninggal tahun 1952 dan dia orang sekitar juga sebenarnya sih, masyarakat sana juga. Dan Lon ini tuh nggak sebaik Mr. Gordy ya, si Lon ini jahat. Jadi kadang itu dia suka ngegangguin si keluarga Wairik, ini suka diganggu sama dia. Nanti ganggu si ayahnya, nanti ganggu si ibunya. Terus pernah juga dia sampai ngejambak rambutnya Heidi. Jadi Heidi kayak keangkat gitu kan, keangkat rambutnya dijambak gitu sampai keangkat gitu. Terus badannya Heidi penuh cakaran, mukanya penuh cakaran, itu yang cakar si Lon ini. Terus nggak lama kemudian para wartawan itu pada ke rumahnya gitu, jadi kayak ngeliput ceritanya si Heidi ini juga sebenarnya udah masuk di Discovery Channel ya. Waktu itu gue baca sih udah masuk di Discovery Channel. Terus kayak ada konferensi juga, konferensi paranormal sedunia katanya, itu ngebahas tentang kejadian si Heidi ini. Jadi semua orang tuh pada tanya-tanya lah sama Heidi kayak begitu. Dan buat yang belum nonton, jangan lupa nonton ya, itu filmnya bagus sih sebenarnya. Sebenarnya nggak serem sih, cuma jump scare-nya lumayan banyak ya. Jump scare, tahu kan jump scare, jadi kadang-kadang ngagetin, tiba-tiba nongol, tiba-tiba apa. Ya bagus sih emang filmnya. Jadi buat kalian yang penasaran, nonton aja Hunting at the Connecticut 2. Kalau kalian lebih penasaran lagi, kalian nonton yang Hunting at the Connecticut 1. Itu juga bagus, nggak kalah bagusnya sama yang kedua. Bagus lah pokoknya dua-duanya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe BGE Official dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau kita upload video, kalian akan dapat notifikasi dari kita. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Bye bye.